Aku baca kok ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang pembahasan soal pemanasan global ya. Kita lihat dulu dari soal yang pertama ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Soal yang pertama, di sini kejadian berikut yang membuktikan adanya pemanasan global. Yang A, peningkatan suhu permukaan bumi. Yang B, efek rumah kaca. Yang C, mencairnya es di kutub. Yang D, perubahan iklim sehingga tidak menentu. Yang E, terjadinya wabah penyakit. Nah, pemanasan global itu biasanya ditandai dengan adanya efek rumah kaca. Berarti jawabannya B ya teman-teman ya. Oke, kita next. Soal yang kedua. Pada saat ini banyak kita jumpai kejadian-kejadian yang mengalami perubahan cukup ekstrim ya. Kata kuncinya di sini adalah perubahan yang cukup ekstrim. Contohnya suatu daerah pada saat tertentu terjadi kekeringan tanah. Namun begitu ada hujan yang terjadi terus-menerus sehingga menyebabkan banjir dan waktunya tidak teratur. Peristiwa tersebut terjadi akibat langsung dari sebuah peristiwa. Nah, kata kuncinya di sini adalah hujan yang terjadi terus-menerus sehingga menyebabkan banjir. Nah, dan waktunya tidak teratur. Nah, ini akibat peristiwa apa? Kalau mencair esnya di kutub itu waktunya teratur ya, ada waktu-waktu tertentu. Begitupun perubahan ekologi, kemudian naiknya permukaan air laut atau pasang, itu juga bukan ya. Kalau air pasang itu dia teratur ya, teratur. Sama ini juga teratur ya. Nah, ini juga teratur. Kemudian perubahan iklim yang ekstrim. Nah, perubahan iklim yang ekstrim ini dia terjadinya secara tidak teratur. Artinya tidak bisa ditebak. Kita tidak tahu menebak kapan perubahan iklim itu terjadi. Kemudian efek rumah kaca ini juga terjadi secara teratur kalau sudah adanya pemanasan global. Maka jawaban yang benar itu adalah yang D. Ya, perubahan iklim yang ekstrim. Oke, kita next soal nomor 3 ya. Soal yang ketiga, urutan rantai dari dampak pemanasan global yang paling tepat. Nah, ini adalah siklus ya. Rantai itu sama dengan siklusnya teman-teman. Siklus dari pemanasan global. Nah, ini sini aja ya kita tuliskan. Pemanasan global siklusnya seperti ini ya. Kita harus tahu. Pertama yang terjadi adanya emisi karbon. Nah, setelah terjadi emisi karbon, nanti akan ada namanya efek rumah kaca. Nah, rumah kaca. Setelah itu, setelah terjadinya efek rumah kaca, baru terjadi yang namanya pemanasan global. Ya, terakhir baru mencairnya es ya. Mencairnya es di kutub. Nah, itu ya siklusnya teman-teman ya. Jadi terakhir itu mencari es di kutub. Nah, kita lihat. Yang pertama emisi karbon, berarti ini otomatis A salah, yang B salah. Yang C emisi karbon ya, efek rumah kaca,
kemudian mencairnya es di kutub. Nah, ini salah ya. Harusnya mencair es di kutub itu terjadi setelah pemanasan global. Kemudian ada emisi karbon, efek rumah kaca, pemanasan global, dan mencairnya es kutub. Ini yang benar ya teman-teman ya. Ini yang benar. Nah, maka jawaban yang tepat itu adalah D. Oke, next. Suatu daerah dataran rendah yang mengalami krisis air bersih pada musim kemarau dengan rentang waktu yang cukup lama. Nah, kejadian tersebut berkaitan dengan. Nah, ini kata kuncinya itu adalah krisis air bersih pada musim kemarau. Ya. Nah, apa penyebabnya? Nah, kita harus tahu ya. Penyebab dari krisis air bersih itu disebabkan oleh meningkatnya suhu ya, meningkatnya suhu permukaan bumi. Nah, sehingga terjadinya panas. Nah, jadi dan bisa kita jawab ya teman-teman ya. Jadi dari meningkatnya suhu permukaan bumi ini akan terjadi yang namanya panas atau kemarau ya. Nah, kalau sudah terjadi kemarau maka terjadi yang namanya kekeringan. Nah, sehingga dengan kekeringan ini terjadilah yang namanya krisis air bersih. Maka jawaban yang tepat di sini adalah A ya. Kita lanjut next. Sebuah penelitian menyatakan bahwa gletser yang berada di Gunung Jayawijaya ya, di Gunung Jayawijaya Papua terus menipis. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, salju di puncak Gunung Jayawijaya terus mencair akibat naiknya suhu permukaan bumi. Yang kedua, salah satu faktor menipisnya gletser di puncak Gunung Jayawijaya adalah adanya musim kemarau di daerah tersebut. Yang ketiga, dapat diprediksikan salju di puncak Gunung Jayawijaya akan menipis dan hilang dalam 5-10 tahun ke depan. Yang keempat, aliran gletser terjadi karena pemanasan global ya, dan dapat merusak ekologi sekitarnya. Yang kelima, naiknya permukaan air laut yang tidak berdampak pada puncak Gunung Jayawijaya. Oke, kita perhatikan ya. Salah satu penelitian hasilnya, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Gunung ya Jayawijaya gletsernya makin menipis ya. Itu ada tiga ya. Ada tiga indikasi yang ditemukannya. Yang pertama itu apa? Nah, yang pertama ditandai dengan adanya salju di puncak gunung ya, di puncak gunung terus mencair ya. Salju di puncak gunung terus mencair. Nah, terus mencair. Kemudian indikasi yang kedua, nah, diperkirakan salju itu ya menipis ya atau hilang. Nah, dimana di dalam rentang waktu 5 sampai 10 tahun. Yang ketiga, indikasi yang ketiga itu aliran gletser terjadi karena pemanasan global. Nah, aliran gletser nah, terjadi ya akibat pemanasan ya global. Nah, jadi tiga nih ya, kita lihat di sini teman-teman, ada tiga. Yang pertama, salju di puncak Gunung Wijaya terus mencair. Nah, ini benar ya.
Ini benar karena yang diminta adalah pernyataan yang berkaitan dengan peristiwa terus menipisnya gletser. Nah, yang kedua, salah satu faktor puncak gunung menipisnya gletser di puncak Gunung Wijaya itu adalah terjadinya musim kemarau. Belum tahu ya, kita lihat lagi yang lain. Dapat diprediksikan salju di puncak Gunung Jaya akan menipis atau hilang dalam 55 sampai 10 tahun ke depan. Nah, ini benar ya teman-teman ya. Aliran gletser terjadi karena pemanasan global dan dapat merusak ekologi sekitar. Ini benar juga ya. Kalau naiknya air permukaan laut dapat berdampak pada mencair. Nah, ini enggak ini ya. Enggak sinkron ya teman-teman ya. Puncak Wijaya itu tinggi teman-teman. Puncak Jaya Wijaya itu gunung tinggi. Ini enggak sinkron. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 3 dan 4. Jawabannya itu adalah C ya. Nah, jawabannya itu adalah C. Oke. Kemudian soal nomor 6. Terjadi peristiwa efek rumah kaca berkaitan dengan meningkatnya suhu permukaan bumi disebabkan oleh adanya. Nah, kita harus tahu ya, biar kita tahu faktor. Nah, terjadi efek ya rumah kaca. Nah, faktor utamanya itu adalah yang pertama terjadi konsentrasi ya, terjadi konsentrasi ya karbon dioksida CO ya, karbon dioksida CO2 ya, karbon dioksida dengan gas lainnya di atmosfer. Nah, ini di atmosfer itu. Kemudian pemicu yang kedua, nah, yang menyebabkan terjadinya peningkatan konsentrasi CO2 ini adalah kebanyakan penggunaan bahan bakar ya. Karena yang kita ketahui teman-teman, CO2 itu dihasilkan dari kendaraan. Nah, kita lihat nomor 6. Terjadinya peristiwa efek rumah kaca, kata kuncinya penyebab efek rumah kaca ya, berkaitan dengan meningkatnya suhu permukaan bumi disebabkan oleh adanya ya, K. Jawabannya itu penipisan lapisan ozon. Nah, ini kurang tidak tepat ya. Penggunaan energi nuklir juga kurang tepat. Kemudian pemantulan panas oleh gas atmosfer. Nah, ini benar ya. Karena apa? Karena dengan adanya konsentrasi CO2 dan gas lain di atmosfer. Nah, kita udah belajar ya pemanasan global bahwasanya gas di atmosfer ini akan dipantulkan ya, akan dipantulkan. Nah, penerbangan udara sembarangan ini salah aja. Jawabannya adalah yang benar adalah C ya. Oke, kita lihat nomor 7. Gas-gas yang jika berada di atmosfer tidak dapat meningkatkan efek rumah kaca. Nah, ini kita harus tahu ya. Gas yang meningkatkan efek rumah kaca. Nah, ini harus tahu ya. Yang pertama itu ada CO2, yang kedua itu ada NO2, yang ketiga ada NO. Ini yang meningkatkan ya. Kemudian yang keempat ada SO2. Nah, banyak lain segala macamnya lagi ya. Ada SO4. Nah, ya. Nah, sementara di sini yang ditanya adalah yang tidak dapat. Nah, yang tidak dapat meningkatkan ini adalah jawabannya adalah oksigen. Nah, kenapa? Oksigen itu ini
dibutuhkan oleh makhluk hidup. Ya, dan tidak dapat meningkatkan gas rumah kaca. Itu ya teman-teman ya, dibutuhkan oleh makhluk hidup dan meningkatkan gas rumah kaca. Oke, next, soal nomor 8. Perhatikan gas-gas berikut: pembakaran gas karbon monoksida di atmosfer, pembakaran gas hidrogen di atmosfer, pembakaran gas nitrogen di atmosfer, pembakaran molekul klorin monoksida di stratosfer dengan bantuan sinar UV. Gas rumah kaca terbentuk dari reaksi nomor ya. Oke, kalau ini salah satu reaksi yang menyebabkan ya. Kalian harus tahu reaksi yang menyebabkan gas rumah kaca. Reaksi dari CO ya, karbon monoksida. Karbon monoksida ya, kemudian ada lagi namanya yang mengikat itu di gas nitrogen ya. Nitrogen. Kalau dua ini bereaksi, maka terjadilah namanya gas rumah kaca. Jadi jawaban yang benar itu adalah E. Oke, kita lanjut. Nomor 9. Energi alternatif merupakan energi yang dapat menggantikan energi konvensional yang keberadaannya terbatas di bumi. Sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk menggantikan penggunaan minyak bumi dan tidak menghasilkan emisi karbon. Ini kata kuncinya adalah pengganti minyak bumi ya, tetapi tidak menghasilkan emisi karbon secara langsung. Maka jawaban yang tepat itu adalah E ya, panas bumi. Kenapa? Ini murni dari cahaya matahari. Oke, kita next. Soal nomor 10. Tabel berikut menyajikan data 3 gas rumah kaca memiliki potensi pemanasan global dibandingkan dengan potensi gas karbon monoksida. Karbon dioksida ya. Ada karbon dioksida potensi pemanasan global 1, metana 56. Di nitrogen oksida itu 280. Berdasarkan data tersebut 2,52 ton. Ini harus pakai hitung-hitungan ya teman-teman ya. Diketahui ya, karbon dioksida itu itu masanya itu sebesar 2.520 kilogram ya. Kemudian metana diketahui 56 ya. Ditanya dampak pemanasan global yang setara dengan ya. Jadi di sini karbon dioksida massa segini, metana itu adalah 56. Yang ditanya itu adalah dampaknya setara dengan apa gitu. Kita lihat caranya bagaimana. Tinggal kita bagikan ya. Tadi syarat dia terjadinya pemanasan global itu adalah ikatan antara karbon dioksida dan metana salah satunya ya. Ini menyebabkan gas
rumah kaca. Maka cara untuk menghitung setara atau tidaknya, kita tinggal bagikan ya massa dari karbon dioksida. Nah, ini harus tahu ya, dioksida dibagikan dengan tingkat potensi ya pemanasan global ya dari metana. Kenapa metana pembandingnya? Karena yang untuk membentuk gas rumah kaca itu karbon dioksida berikatan dengan metana. 2520 per 56 ya. Maka ini setara dengan 45 kilogram gas metana. Jawabannya adalah D ya. Nah, kalau dibandingkan dengan dinitrogen dioksida sama, coba kita bandingkan. Berarti kalau dengan dinitrogen dioksida tinggal bandingkan 2520 dibagi dengan 280 ya. Yang jelas ini bukan 25 ya teman-teman ya. Gak mungkin dapatnya 25 ya. Ini aja logikanya, ini dibagi 56 hasilnya cuma 45 kg. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya teman-teman ya. Jadi gitu aja kalau kita membandingkan setara itu dengan apa? Bandingkan ketiga-tiganya, bandingkan dengan massa karbon yang ada ya, karbon dioksida yang ada, bandingkan dengan potensinya gitu. Cara ngitungnya ya, masanya berapa bandingkan dengan potensinya teman-teman. Oke, kita next. Nomor 11, penggunaan kertas akan memiliki jejak karbon yang cukup besar. Dalam penelitian ditemukan penggunaan 10.000 lembar kertas yang belum didaur ulang akan menghasilkan 2.267 kg CO2. Berdasarkan temuan ini, sebuah kantor yang menggunakan kertas dengan mengurangi penggunanya secara perlahan hingga bebas kertas. Padahal kantor tersebut awalnya memiliki kebutuhan kertas per bulan sebanyak 15 rem. Ya, emisi karbon yang sudah dicegah kantor selama 1 bulan. Nah, ini kita menghitung ya. Oke, kita jawab ya teman-teman ya. Diketahui tadi di soal ya, 10.000 kertas ya, itu sama dengan katanya 2.267 kilogram. Nah, CO2. Nah, itu perbandingannya teman-teman ya. Nah, yang ditanya berapakah emisi karbon? Nah, karbon 15 rem kertas. Nah, ini pertanyaannya ya. Kita lihat dulu. 1 rem kertas itu kan isinya adalah 500 kertas. Nah, itu 1 rem ya. Sekarang dia 15, berarti 15 dikali 500. Nah, berarti berapa lembar kertas? Itu sekitar 7.500 kertas. Yang ditanya berapakah emisi karbon? Nah, kita lihat. Untuk menghitung emisi karbonnya tinggal bagikan total kertas ya, yang sebanding dengan emisi karbon tadi berapa? 10.000. Nah, 10.000 jadikan perbandingannya kan. 10.000 kertas katanya itu emisi karbonnya adalah 2.267. Nah, maka tinggal dinin. Tadi kita tahu kan, kita diminta adalah 15 rem. Nah, 15 rem kertas itu setara dengan 7.500 kertas. Tinggal bandingkan 7.500 dibandingkan 10.000, kita kali dengan emisi karbon CO2-nya. Nah, baru didapatkan jawabannya sekitar 1.700 kg CO2 ya. Jadi emisi karbon yang sudah dicegah kantor tersebut selama 1 bulan tanpa penggunaan kertas setara dengan emisi
1700 kilogram CO2. Ini jawaban yang benar ya teman-teman ya. Itu caranya ya. Nah, ada hitung-hitungannya dikit. Soal yang ke-12. Perhatikan pernyataan berikut. Kita langsung ke pertanyaan aja. Aktivitas manusia yang dapat meningkatkan gas rumah kaca di atmosfer secara langsung. Nah, ini aktivitas ya. Nah, ini saya sambung di sini ya. Ada beberapa aktivitas ya yang menyebabkan meningkatnya gas rumah kaca. Yang pertama apa? Yang pertama itu membakar daun-daun, artinya pembakaran. Ya, membakar daun atau sampah. Kemudian menggunakan mesin pendingin. Nah, ya. Menggunakan mesin pendingin. Nah, atau AC ya. AC di kamar. Kemudian kendaraan bermotor. Nah, ini kata kuncinya ya. Kita lihat. Membakar, artinya ini pembakaran. Benar, ini termasuk ya. Membatasi, berarti ini mencegah. Kita diminta adalah melihat aktivitas yang salah ya, yang meningkatkan emisi gas rumah kaca. Memperbanyak penggunaan sel surya, ini juga menanggulangi atau mengurangi. Nah, yang diminta adalah aktivitas yang meningkatkan gas rumah kaca. Ini menggunakan mesin pendingin atau AC, meningkatkan produksi kendaraan bermotor. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 4, dan 5 gitu. Next, soal nomor 13. Pelestarian hutan dan tanaman pohon dapat mengurangi terjadinya efek rumah kaca karena tumbuhan tumbuhan itu dia menyerap gas karbon dioksida. Ya. Itu, maka jawabannya adalah menyerap gas karbon dioksida. Nomor 14. Berikut yang bukan termasuk kegiatan untuk mengurangi. Nah, ini hati-hati ya, kata-kata bukan. Untuk mengurangi efek rumah kaca adalah yang bukan ya, berarti dia yang menimbulkan efek rumah kaca. Mengurangi bahan bakar minyak bumi. Itu salah ya, ini berarti mengurangi nih, karena dia minta yang bukan. Melestarikan hutan, ini juga menanggulangi nih. Ya, dia yang tanya adalah yang bukan. Pencarian dan penggunaan energi alternatif, ini bukan juga. Ya, ini artinya menanggulangi, tapi ini minta di sini adalah bukan mengurangi katanya. Artinya meningkatkan. Penggunaan CFC pada penggunaan ini jawabannya nih. Penggunaan CFC atau AC. Jadi AC itu yang dihasilkan apa? CFC ya. Ingat, AC itu yang dihasilkan adalah CFC. Ya, jadi jawabannya adalah D ya. Tindakan masyarakat berikut yang bukan termasuk usaha untuk mengurangi efek rumah kaca. Ya, yang bukan lagi. Menanam pohon itu termasuk menanggulangi ya. Ya, ini termasuk yang menanggulangi, berarti bukan ya, ini mintanya bukan. Bersepeda ke tempat kerja ini juga menanggulangi nih. Mengurangi penggunaan AC juga menanggulangi. Pawai sepeda motor dari Minggu. Ini benar nih. Ini yang bukan mengurangi tapi malah meningkatkan. Jawabannya adalah D ya. 15 itu jawabannya adalah D. Next, nomor 17. Ini nomor 16 nya keputus nih guys. Perhatikan pernyataan berikut. IPCC melakukan pertemuan rutin 1 kali dalam setahun dalam membahas hal-hal yang ditunjukkan oleh nomor. Nah, IPCC ya, ini dia menyangkut pada bagian pemanasan global ya, informasi tentang perubahan iklim dia ya. Apa yang dibahas dia? Yang dibahas dia itu yang pertama adalah dampak adaptasi dari kerentanan pemanasan global. Kemudian satu lagi yang dibahas oleh IPCC itu adalah informasi-informasi ilmiah mengenai iklim. Ini dua ini ya. Jawabannya adalah A ya. Itu yang dibahas oleh
IPCC, bagian badan iklim ya. Sasaran utama yang telah ditetapkan pada protokol Kyoto. Nah, ya, protokol Kyoto. Nah, protokol Kyoto itu dia itu menurunkan emisi industri itu sebesar, ya ini harus tahu ya, 5%. Nah, ini jawabannya A. Next, nomor 19. Protokol Kyoto mengatur mekanisme solusi pemanasan global. Pernyataan yang benar ditunjukkan adalah implementasi bersama antara negara-negara maju dan berkembang, kemudian perdagangan emisi, kemudian pembangunan bersih. Nah, protokol Kyoto itu secara ininya ada 3 ya. Ya, ada 3. Tiga-tiganya masuk nih teman-teman. Ya, implementasi bersama antara negara maju itu dilakukan oleh mekanisme ya, oleh protokol Kyoto. Ini dilakukan nih. Perdagangan emisi juga, pembangunan bersih juga. Jadi jawabannya adalah A ya. 1, 2 dan 3. Ya, next soal terakhir 20. Perhatikan pernyataan berikut. Yang menjadi sasaran untuk ditangani oleh IPCC adalah. Nah, IPCC itu harus tahu ya teman-teman ya. Ya, yang menjadi sasarannya itu adalah polusi udara ya, dan perubahan iklim. Nah, ini nih sasarannya nih, dan perubahan iklim ya. Maka jawaban di sini adalah, kemudian satu lagi ada ya, lupa saya, ada lagi kebutuhan energi. Nah, energi dan keamanannya, ini di bahasanya nih. Jadi jawabannya itu yang benar adalah polusi udara, perubahan iklim, dan kebutuhan energi dan keamanan. Jawabannya adalah A. Oke ya, mungkin itu ya teman-teman pembahasan video kita kali ini ya. Jika ada yang kurang jelas boleh diulang-ulang lagi ya videonya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.